Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Isekai Deceit. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat aksi babang kita Yuya saat menyelamatkan Sawada Sensei dari beruang pada kunjungan lapangan. Dalam part kali ini, panel cerita pun lebih berfokus kepada cerita di isekainya. Nah, setelah melakukan latihan pura-pura sama Yuya, Luna pun pada akhirnya harus menjalani misinya kembali sebagai pembunuh bayaran dengan julukan Headhunter. Pada awalnya, Luna pergi ke hutan sarang iblis besar itu hanya untuk menyelidiki orang yang menyelamatkan Lexia dari hutan sarang iblis besar. Tapi, ia malah dikejutkan dengan sekumpulan goblin elit yang tiba-tiba saja menyerangnya. Tentu saja Luna itu sangat kesusahan ketika melawan kumpulan goblin elit itu. Namun pada akhirnya ia pun diselamatkan oleh Yuya sang MC kita. Nah di sini Luna itu masih nggak sadar kalau sebenarnya Yuya adalah orang yang dia cari. Ia kira Yuya hanyalah petualang bangsawan biasa yang punya kebiasaan aneh untuk pergi ke hutan sarang iblis besar. Karena pertemuan inilah Luna juga nampaknya jatuh cinta sama Yuya. Tapi karena Luna adalah pembunuh bayaran, ia pun sadar kalau dia tidak mungkin bisa bersanding dengan Yuya. Yuya itu terlalu baik untuknya. Tangannya juga terlalu kotor dengan darah yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Itulah yang dipikirkan oleh Luna. Oleh sebab itu, Luna pun berkata kalau saja suatu hari nanti, jika mereka bertemu kembali dengan status yang berbeda, di mana Luna bukan lagi pembunuh bayaran, apakah ia bisa hidup di samping Yuya? Setelah memikirkan hal itu, Luna pun langsung bersembunyi di dekat pintu masuk sarang iblis besar. Karena dia tahu besok Putri Lexia akan pergi ke sini untuk bertemu dengan penyelamatnya. Dan itu adalah satu-satunya kesempatan Luna untuk menghabisi nyawa sang putri dan menuntaskan pekerjaannya. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Yuya. Nah, di sini Yuya dan Knight itu bersiap untuk bertemu dengan Putri Lexia dan Owen di pintu masuk hutan sarang iblis besar. Karena memang ini adalah waktu yang telah dijanjikan oleh Yuya. Lagi pula hari ini juga Akademi OC itu sudah memasuki masa libur panjang yaitu Golden Week. Jadi Yuya bisa leluasa untuk berpergian ke isekai ini tanpa takut dengan urusan di dunia aslinya. Namun, di tengah perjalanannya, si Yuya dan Knight itu melihat sekumpulan Bloody Ogre dan satu ekor Bloody Ogre lain dengan ukuran raksasa. Ya, Yuya pun bingung dengan hal itu. Dan setelah mengaktifkan skill penilaiannya, Yuya pun tahu kalau yang ada di hadapannya sekarang ini adalah Bloody Ogre Lord dengan level 500 dan beberapa Bloody Ogre di sekitarnya yang merupakan anak buahnya. Jika dibiarkan aja nih, takutnya si Bloody Ogre Lord ini akan mengacaukan pertemuannya dengan Lexia. Maka dari itu, Yuya pun memutuskan untuk memusnahkan mereka semua. Di sini Yuya pun langsung meminta Knight untuk mengalihkan perhatian dari mereka sementara Yuya akan mengendap-endap lalu melemparkan tombak mutlak miliknya untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Karena memang menurut Yuya selama ini nggak ada yang bisa tahan dengan serangan dari tombak mutlak melalui titik buta mereka. Di sini Knight pun mengerti perintah dari Yuya dan melakukannya. Alhasil, Knight pun membuat serangan kecil untuk mengalihkan perhatian dari Bloody Ogre Lord dan para anak buahnya itu. Melihat kesempatan yang dibuat oleh Knight, Yuya pun langsung mengaktifkan skill asimilasinya dan bergerak ke titik Buddha dari Bloody Ogre Lord, lalu melemparkan tombak mutlak dengan sekuat tenaganya. Tapi gregetnya nih, si Bloody Ogre Lord ini bisa mengetahui arah serangan dari Yuya dan menangkap tombak mutlak milik Yuya itu dengan kedua tangannya. Tentu saja, Knight dan Yuya itu langsung kaget dong, karena memang sebelumnya itu nggak ada yang bisa menahan serangan tombak mutlak milik Yuya dari titik butanya gitu. Bahkan nangkap lemparannya lagi. Di sini Bloody Ogre Lord pun gak hanya menangkap tombak mutlak milik Yuya, tapi ia melemparkannya kembali ke arah Yuya. Nah untungnya nih, skill pasif dari tombak mutlak yang pasti mengarah dan mengenai tubuh musuh itu hanya bisa diaktifkan kalau Yuya yang make. Jadi, pas tombak itu diarahkan kembali kepada Yuya, di sini Yuya itu bisa menghindarinya dengan cukup gampang teman-teman. Di sini Yuya itu gak kehabisan akal teman-teman. Jadi ia pun mengeluarkan senjata baru miliknya yang diberi nama Palu Dunia atau World Strike. Nah, skill pasif dari senjata ini adalah kekuatannya atau beratnya itu bisa seperti berat dari bumi, tapi itu tergantung dengan level penggunanya teman-teman. Jadi pada saat ini, Yuya itu merasakan kalau palunya itu hanya seberat orang dewasa. Dan itulah batasan kekuatan dari palu ini sekarang.
Tapi coba aja jika Yuya itu sudah naik level ataupun levelnya itu bisa mentok gitu, maka mungkin aja serangan dari palu ini bisa seperti berat bumi, yaitu sekitar 5 sektriliun kilogram teman-teman. Bayangin aja nih, ada orang ataupun monster yang dipukul pakai palu yang kekuatannya segitu. Mungkin nggak hanya monsternya aja yang remuk sampai nggak kesisa, tapi isekai yang ditempatin sama Yuya sekarang ini juga bisa hancur, dan cerita Isekai Deceit ini juga bisa tamat. Karena emang nih menurut gue, semua bagian seru dari novel ini adalah di isekainya aja, dan maka dari itu senjata ini juga bisa dibilang senjata OP dan bisa membuat isekai ini jadi kiamat gitu. Tapi menurut Yuya, kekuatan sebesar sekarang ini aja itu udah cukup untuk bisa menghancurin Bloody Ugly Lord sama anak buahnya. Dan benar aja nih, saat Yuya memukulkan palunya kepada mereka, monster-monster itu pun nggak bisa berkutik dan hancur di tangan Yuya. Drop item yang didapatkan oleh Yuya juga cukup unik waktu itu teman-teman. Mulai dari batu sihir tingkat S, taring dari Bloody Ugly Lord, dan topeng dari Bloody Ugly Lord yang memiliki efek untuk memberikan rasa intimidasi kepada makhluk di sekitarnya. Nah, waktu itu Yuya pun langsung pakai topeng itu dan menguji efeknya kepada si Knight, dan hal itu terbukti manjur teman-teman. Lalu Yuya pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemui Owen dan Lexia. Waktu itu Yuya dan Knight pun sampai terlebih dahulu daripada gerombolannya Lexia. Tapi ada yang aneh sama tingkah lakunya Knight ini. Dan waktu dipanggil sama Yuya, si Knight juga cuma ngangguk aja gitu. Dan di sini Knight juga kayak ngeliatin sekitarnya gitu, kayak ada sesuatu yang aneh aja. Tapi tak lama kemudian, gerombolan dari Lexia pun datang dengan menggunakan sebuah kereta kuda. Di sini Yuya pun memperhatikan kalau jalanan di sekitar mereka itu dipenuhi dengan kerikil dan batu. Hal itu nggak cocok sama kereta kudanya Lexia. Jadi Yuya pun merasa kalau memang medan kayak gini bakal merusak roda dari kereta kudanya Lexia. Dan waktu itu tiba-tiba aja keretanya Lexia juga berhenti agak jauh dari posisinya Yuya nih. Lalu ada beberapa orang termasuk Owen mendekati Yuya dengan perasaan aneh. Nah, di sini Yuya pun merasa kalau dia itu kayak melakukan kesalahan gitu. Karena memang kan Lexia itu seorang putri, jadi bukankah Yuya yang harus mendekatinya terlebih dahulu kepada mereka gitu. Dan bukannya mereka yang mendekat kepada Yuya. Ditambah lagi dengan pikiran Yuya yang tadi tentang jalanan ini tuh nggak cocok sama kereta kudanya Lexia. Nah, jadi udah tuh, sekarang si Yuya nyamperin mereka aja. Tapi pas Yuya itu nyamperin mereka, entah kenapa wajah semua kesatria Lexia termasuk Owen itu langsung pada panik dan takut teman-teman. Tentu aja si Yuya juga bingung dengan hal itu dan berhenti tepat di depannya Owen. Nah, dengan wajah yang kaku, Owen pun bertanya, apakah benar orang yang ada di depannya ini adalah Yuya? Ya tentu aja Yuya pun langsung menjawab iya dong. Nah, gue jelasin nih, alasan kenapa para kesatria Lexia itu pada takut dan Owen bertanya kayak gitu kepada Yuya itu karena Yuya itu masih pakai topeng drop item dari Bloody Ugly Lord tadi. Makanya penampilannya itu jadi gini teman-teman. Dan tentu aja kalian itu bisa bayangin kalau ada orang yang tiba-tiba deketin kalian dengan penampilan kayak gini gitu. Namun nih si Lexia itu nggak ada takut-takutnya sama penampilan dari Yuya. Bahkan Lexia itu langsung turun dari kereta kudanya dan berkata kalau topeng yang dipakai oleh Yuya itu sangat terlihat keren dan cocok dengan baju jirahnya Yuya. Nah, pada saat itu Owen bertanya tentang asal dari topeng itu. Si Yuya pun dengan gampangnya ngomong nih, kalau topeng ini baru saja didapatkannya setelah mengalahkan Bloody Ugly Lord sebelum dia kesini. Tentu aja para kesatria Lexia yang lain langsung takjub dan minder mendengar hal tersebut. Tapi terlepas dari itu semua, Owen pun langsung menunjukkan arah ke kereta kuda kepada Yuya. Karena memang sudah waktunya mereka kembali ke kerajaan. Sebelum mereka pergi, Yuya itu berniat untuk memperkenalkan Knight kepada mereka terlebih dahulu. Namun tiba-tiba aja nih, si Knight pun menggeram dan langsung mendorong Lexia dengan badannya. Lalu beberapa detik kemudian, ada sebuah sayatan cepat dari seseorang yang entah dari mana asalnya. Tentu aja semua yang ada di sana pun langsung panik. Tapi di sini nyawa Lexia itu bisa selamat karena Knight mendorongnya tadi. Coba aja si Knight itu nggak menolongnya. Bisa aja si Lexia itu langsung tewas tertebas. Di sini, Yuya pun menjelaskan kalau anjing yang mendorong Lexia tadi ada di pihak mereka. Dan yang lebih penting sekarang ini, Yuya itu meminta Owen dan yang lainnya melindungi Lexia. Karena memang musuh yang tadi berniat menebas Lexia itu masih belum ditemukan oleh Yuya. Nah, waktu itu, Yuya juga sempat sadar kalau senjata yang dipakai oleh orang yang ingin menebas Lexia tadi mirip dengan senjatanya Luna, yaitu Thread. Tapi si Yuya itu masih belum memastikan nih, karena memang kejadiannya tadi cukup cepat. Dan Yuya juga lagi sedikit lengah.
Waktu itu Yuya pun bertanya kepada Knight, apakah dia tahu kemana perginya orang yang menyerang Lexia tadi? Di sini Knight pun menggonggong tanda kalau dia itu tahu. Setelah itu, Knight pun membawa Yuya ke pepohonan dekat pintu masuk hutan sarang iblis besar. Lalu ia juga mengaktifkan skill asimilasinya. Saat itu Yuya pun langsung melihat orang misterius yang tadi hendak menyerang Lexia. Tapi karena orang itu memakai jubah dan topeng, jadi si Yuya itu belum bisa memastikan siapakah orang itu. Kemudian, Yuya pun mengendap-endap ke arah orang misterius tadi, dan saat ia tepat berada di belakangnya, Yuya pun langsung menghempasnya sampai jatuh pingsan. Saat itu, topeng yang dipakai orang itu pun lepas, dan ternyata memang benar yang menyerang Lexia tadi adalah Luna. Yuya pun mempertanyakan kenapa Luna bisa melakukan hal seperti ini. Karena memang Yuya itu nggak menyangka kalau Luna adalah seorang penjahat. Tapi si Yuya ini nggak mau berburuk sangka kepada Luna dulu, karena pastinya Luna itu punya alasan tersendiri untuk melakukan hal seperti ini. Di sini Lexia pun datang kepada Yuya dan bertanya apakah wanita ini yang mencoba untuk membunuhnya tadi. Mendengar hal itu, MC kita yang begitu jujur pun tidak bisa berkata apapun lagi dan mengiyakannya. Tapi saat melihat kegelisahan dari muka Yuya, si Lexia itu bisa menebak kalau wanita ini adalah kenalan dari Yuya. Nah, di sini Yuya pun berkata kepada Lexia kalau sepertinya dia tidak bisa pergi ke kerajaan Lexia hari ini, karena memang dia harus merawat kenalannya di rumah terlebih dahulu. Namun gregetnya nih, si Lexia itu malah bilang kalau dia akan merawat wanita ini juga bersama Yuya. Tentu aja si Yuya itu langsung kaget dong, karena memang pada faktanya tadi, Luna itu hampir berniat untuk membunuh Lexia. Masa sih si Lexia itu mau merawatnya? Mendengar hal itu, Lexia pun menjawab, walaupun wanita ini ingin membunuhnya, Lexia itu tetap nggak marah kepadanya. Bahkan Lexia juga berkata kalau sebaiknya wanita ini harus diawasi oleh dirinya, karena memang si Lexia itu adalah targetnya gitu. Gebleknya lagi si Lexia juga dengan gampangnya ngomong ke Owen kalau dia itu pengen pergi ke rumahnya Yuya terlebih dahulu sekarang, dan Owen itu nggak boleh ikut bersamanya. Setelah itu Lexia pun langsung lari dengan menggenggam tangannya Yuya. Nah, di sini awalnya si Yuya itu bingung teman-teman harus gimana, tapi waktu itu Yuya pun lebih memilih untuk mengikuti arus dari Lexia. Dan tentu aja selanjutnya si Yuya pun langsung lari sambil gendong Luna dan membuat gestur meminta maaf kepada Owen yang mengejar mereka di belakang. Lalu Yuya pun menggunakan sihir teleportasinya untuk langsung berpindah ke rumahnya. Di sini Lexia pun sempat terkejut dengan sihir teleportasi milik Yuya. Namun nampaknya dia itu lebih kepo tentang hubungan Yuya dengan wanita ini. Pada akhirnya, Yuya pun menjelaskan hubungannya dengan Luna yang hanya sebatas teman latihan sama Lexia. Setelah mendengarkan hal itu, Lexia pun tetap cemburu nih, karena memang si Yuya itu menghabiskan waktu jauh lebih lama dengan Luna dibandingkan dengan Lexia. Tapi di sini Lexia itu nggak menyinggung tentang Luna yang tadi hampir membunuhnya lagi teman-teman. Yang ia bicarakan sama Yuya saat ini hanyalah sekarang dia itu serasa hidup bareng sama Yuya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.